kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa Engkau sampai selama-lamanya. Dengan doa dan ucapan syukur kami Tuhan, pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, baik perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan kami, semuanya Tuhan. Biarlah itu semua terhormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan, dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang giat dalam kerajaan Allah, menjadi pelayan Tuhan, memberitakan Injil, menjadi alat Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ini. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bayangkanlah ya, kalau rumah kita ya, atau kalau nanti para mahasiswa ya punya rumah, semuanya terbuat dari emas ya. Pintunya dari emas, dindingnya dari emas ya, bahkan ya kursinya ya dari emas, dan dari emas itu ada terlap-terlip batu berlian. Wow, pasti indah luar biasa ya. Nah, itu emas dan berlian ya adalah benda-benda mulia, batu mulia, berlian, benda logam mulia, emas. Mengapa mulia? Karena sangat indah kelihatannya, tahan lama, kuat, ya, tidak mudah terbakar oleh api. Ya, berbeda dengan kayu yang sedikit api saja langsung terbakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, benda-benda mulia, ya, itu sangat disukai oleh manusia. Benda-benda mulia, emas, berlian tentu sangat disukai oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini temanya salib adalah kemuliaan. Salib adalah kemuliaan. Mengapa salib adalah kemuliaan? Mengapa salib adalah kemuliaan? Biasanya orang-orang yang di luar Kristus, ya, beberapa orang yang di luar Kristus bahkan mengejek, wah itu di mana letak kemuliaannya? Ya, yang tersalib itu sedih sekali kelihatannya, ya, kelihatan, ya, sangat menyedihkan yang mati di kayu salib itu. Di mana letak kemuliaannya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salib adalah kemuliaan. Hal yang pertama yaitu bahwa kalau kita baca Alkitab, ya, misalnya di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11, ya, Keluaran 15 ayat yang ke-11, saya akan baca, ya, jemaat bisa membacanya, ya. Kita baca bersama-sama, ya, Keluaran 15 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Nah, di sini, ya, umat Israel memuji Tuhan. Engkau, ya Tuhan, Engkau mulia karena kekudusan-Mu. Mulia karena kekudusan Tuhan yang begitu nampak
Ya, dalam karirnya, dalam mujizat-mujizat yang dibuatnya, nampak kemuliaan itu. Jadi hal yang pertama, sumber kemuliaan itu adalah Allah itu sendiri. Allah adalah mulia. Nah, Allah yang mulia ya itu nampak juga di antara umatnya melalui benda-benda yang kudus ya. Seperti dalam 1 Samuel 4 ayat 22. Ya, 1 Samuel 4 ayat 22 di situ dikatakan, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Ya. Nah, tadi dalam Keluaran 15 ayat 11 kata mulia itu bahasa aslinya adar, yang artinya be great, magnificent, glorious, honorable, ya, great, luar biasa, ya, kekaguman, mulia, ya, dipuji dan dihormati. Terjemahkan secara langsung, ya, itu mulia. Nah, kalau di dalam 1 Samuel 4 ayat 22 ini telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, di sini nampak kemuliaan Allah nyata di antara umatnya melalui kehadiran tabut Allah pada waktu itu. Kemuliaan, kata kemuliaan di sini dipakai kata kabod, splendor bahasa Inggrisnya, yang artinya keindahan kemuliaan yang nampak melalui benda-benda kudus seperti tabut perjanjian. Nah, kalau tadi ya sudah saya sebutkan seperti emas, seperti berlian, itu nampak ya logam mulia, benda mulia sangat indah. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa salib adalah mulia? Ya, tadi dikatakan bahwa Allah adalah mulia, sumber kemuliaan yang utama adalah Allah, dan kemuliaan Allah yang luar biasa itu, ya, supaya bisa kelihatan nampak oleh manusia, maka hadir melalui benda-benda yang dikhususkan, ya, seperti tabut perjanjian dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, mengapa salib adalah kemuliaan? Hal yang pertama, ya, dikatakan bahwa salib adalah kemuliaan karena salib memulihkan kemuliaan Allah di Taman Eden. Karena salib memulihkan kemuliaan Allah di Taman Eden. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, di situ nampak kemuliaan Allah melalui penciptaan alam semesta dunia ini. Binatang tumbuhan dalam hitungan hari tercipta, ya, dan semuanya rukun. Ya, binatang-binatang itu rukun. Mengapa rukun? Karena tidak ada dosa. Ya. Bisa harimau bermain-main dengan lembu, ya, ular bermain-main dengan kambing, ya. Itu luar biasa. Ya, kalau kita bayangkan, wow, kenapa bisa begitu? Itulah kemuliaan Allah. Ya. Kemuliaan Allah pada waktu penciptaan. Nah, manusia, ya, Adam dan Hawa bisa menikmati Taman Eden, ya, bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, ya, tanpa merasa malu, tanpa merasa berdosa. Itulah kemuliaan Allah yang nampak melalui penciptaan di Taman Eden. Tetapi ya, kemuliaan itu rusak karena manusia berdosa. Rusak karena manusia berdosa, dan manusia berusaha memulihkan kemuliaan yang sudah rusak di Taman Eden itu, ya, melalui amal baik, perbuatan-perbuatan baik, melalui perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat jasmani, tetapi tidak bisa memulihkan kemuliaan Allah yang sudah rusak itu. Kita bisa melihat sampai sekarang alam semesta sudah rusak, manusia masih saling menyakiti, berarti kemuliaan itu belum pulih. Hanya salib yang sanggup memulihkan kemuliaan Allah itu. Bagaimana caranya? Apa maksudnya? Itulah tertulis dalam 2 Korintus 5
ayat 17. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di sini salib Kristus membuat ciptaan baru di dalam diri manusia-manusia baru yang sudah diperdamaikan dengan Allah, dipulihkan dengan Allah hubungannya, diselamatkan. Dan itu semua bisa melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kemuliaan ciptaan baru. Dan kemuliaan ciptaan baru melalui darah Kristus yang tercurah itu nampak di dalam diri orang percaya melalui keyakinan-keyakinannya, melalui sikap-sikap, perbuatan, perilaku-perilaku manusia-manusia baru. Orang-orang percaya baru, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, ya, nampak kemuliaannya, menaklukkan segala sesuatu seperti penciptaan semula. Misalnya orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, dia bisa mengusir setan, kuasa-kuasa roh jahat. Itu nampak kemuliaan Allah melalui diri orang manusia baru tersebut, ya. Orang-orang Kristen bisa langsung berdoa kepada Allah secara langsung tanpa perantara. Itu adalah kemuliaan yang hilang di Taman Eden dan bisa dipulihkan, dan dipulihkan hanya melalui darah Kristus yang tercurah. Kemuliaan ciptaan baru di dalam Kristus yang nampak melalui diri orang-orang Kristen, ya, sehingga orang-orang Kristen bisa mampu hidup berkemenangan sehari-hari, berkemenangan dari dosa-dosa dari manusia lalunya, manusia lamanya. Itulah kemuliaan Allah yang nampak melalui manusia ciptaan baru. Amin. Ya, itu harus dialami, dijalani, dan disaksikan. Yang kedua, mengapa salib adalah kemuliaan? Ya. Yang kedua, karena salib menyatakan kemuliaan diperoleh melalui penderitaan. Ada konsep, istilah atau konsep, ya, no crown, no cross, no crown without the cross. Ya. Tidak ada mahkota, tidak ada salib, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa salib. Ini adalah suatu prinsip rohani yang sudah Alkitab ajarkan. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan diperoleh melalui penderitaan. Itulah salib. Salib adalah lambang kutuk. Zaman dulu, ya, orang-orang Assyria, orang Babilonia, Persia, dan ini diadopsi oleh Romawi, yaitu praktek penyaliban. Diadopsi, dilakukan oleh orang Assyria, Babilonia, Persia, diadopsi oleh orang Romawi hingga pada abad keempat Masehi. Orang yang disalib itu mengalami penderitaan yang panjang secara fisik, secara psikis, mental, sosial, spiritual menjelang kematiannya. Jadi tidak secara langsung, tapi ada penderitaan yang panjang yang dialami sebelum kematiannya. Bahkan dalam tradisi Romawi, sebelum penyaliban, korban terlebih dahulu dicambuk, diolok-olok, diejek, bahkan dipaksa memikul salibnya sendiri. Selanjutnya dipaku, digantung, disalib, dan dibiarkan menjadi tontonan banyak orang sebagai tanda peringatan keras bagi siapapun.
Dan hukuman salib biasanya dikenakan kepada pemberontak negara, penjahat kelas kakap, dan golongan budak. Di mata manusia, orang yang tersalib adalah orang yang sangat jahat, pendosa, dan terkutuk. Itu makanya Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13 menyatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini luar biasa sekali. Dimaknai salib ini bukan hanya sekedar kematian, tapi siksaan yang panjang, hinaan yang panjang menjelang kematiannya, penderitaan yang panjang menjelang kematiannya, dan cap-cap masyarakat yang mengatakan orang tersalib, orang terkutuk, penjahat, pendosa, dan sebagainya. Itu makanya orang yang belum di dalam Kristus, orang yang belum dibaharui, diterangi oleh Roh Kudus, mereka mengatakan, kok Tuhan kalian mati telanjang dada di kayu salib? Memalukan sekali. Mereka tidak mengerti bahwa itulah model penderitaan yang paling berat pada saat itu, yaitu mati di kayu salib. Karena Yesus menanggung penderitaan menjelang kematian yang paling berat, paling memalukan pada saat itu. Pada saat itu, yaitu mati di kayu salib. Dan penderitaan yang paling berat itu membuat Allah Bapa memuliakan Yesus Kristus. Karena penderitaan dihina oleh manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Karena penderitaan yang paling besar itu, tidak ada penderitaan yang paling besar selain salib, dan tidak ada kemuliaan yang paling besar selain salib. Salib adalah lambang penderitaan dan lambang kemuliaan yang paling besar. Amin. Sehingga kita orang-orang percaya, semakin memaknai dan salib semakin mengubah kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa salib adalah kemuliaan? Karena salib menyatakan kemuliaan kekudusan. Manusia sudah berdosa. Dalam Perjanjian Lama hukum Taurat menyatakan kalau manusia mau menghapus dosa, menebus kesalahan, harus mempersembahkan hewan untuk korban menghapus dosa. Dalam Imamat pasal 4 hingga Imamat pasal yang ke-5, harus ada korban penghapus dosa. Dan hal ini dikenal dengan istilah, dengan hukum pengganti atau substitution. Hukum pergantian. Korban dicurahkan, korban binatang dicurahkan untuk menggantikan manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum pada Perjanjian Lama adalah binatang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, persoalannya adalah semua manusia sudah berdosa. Tidak bisa menggantikan manusia berdosa lainnya. Berarti tidak ada manusia yang layak menjadi korban penebus dosa manusia lainnya. Itu berarti jika berharap pada usaha manusia untuk menebus dosa manusia itu adalah sesuatu hal yang mustahil, karena manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu perlu korban manusia yang sempurna, yang tanpa dosa. Dan itulah sebabnya para nabi menubuatkan kedatangan anak manusia yang tanpa dosa untuk menanggung kesalahan, untuk menggantikan, menanggung kesalahan dosa manusia. Dan itu tergenapi dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang menjadi puncaknya, di kayu salib Yesus mendeklarasikan dalam Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat yang ke-30.
1, 2, 3 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah yang menjadi kunci bahwa Yesus mengatakan sudah selesai. Dari pernyataan itu jelas bahwa Yesus mati di kayu salib bukan karena dosa-dosanya sendiri yang ia tanggung, tetapi karena ia sedang menyelesaikan misi, perintah, tugas yang dari Allah Bapa, yakni mati di kayu salib untuk dosa-dosa umat manusia. Yesus mengatakan sudah selesai, tugasku sudah selesai, tugas yang dari Allah Bapa di surga sudah selesai kulakukan. Yesus mati karena menanggung tugas itu, bukan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Itulah sebabnya salib menyatakan kemuliaan kekudusan Allah. Karena manusia yang percaya, yang hidup di dalam Yesus, maka dosanya diampuni. Karena Yesus sudah selesai menanggung dosa, menanggung penderitaan, sehingga manusia yang sudah percaya dosanya diampuni, digantikan oleh kematian Yesus di kayu salib. Salib menyatakan kemuliaan kekudusan. Pengorbanan harus ada supaya manusia bisa hidup kudus. Dalam perjanjian lama binatang, dalam perjanjian baru itulah kematian Kristus. Ini sudah jelas dan sangat jelas bagi manusia. Masalahnya apakah manusia mau percaya atau tidak? Masalahnya apakah manusia mau ikut hidup di dalam Tuhan Yesus atau tidak? Sayang sekali kalau orang yang sudah mendengar berita salib tetapi tidak mau percaya dan hidup di dalam salib itu, maka kebinasaan selama-lamanya sudah menanti di neraka selama-lamanya. Jelas sekali kemuliaan salib menyatakan kemuliaan kekudusan supaya bisa menjumpai Allah di surga kelak dan di bumi untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kelima, mengapa salib adalah kemuliaan? Karena salib menyatakan kemuliaan kasih Allah. Kemuliaan kasih Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, hanya beroleh hidup yang kekal. Salib adalah bukti kasih Allah yang tiada batas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Menunjukkan kasih Allah yang tiada batas, tanpa batas. Jadi istilah tanpa batas ini ya, kalau sekarang ini mungkin lebih bisa dipahami ya. Kalau internet ya, ada namanya data unlimited. Tanpa batas, bisa memakai internet tanpa batas sepuas-puasnya. Istilah tanpa batas ini kasih Allah, pengorbanan Yesus, pengudusan, artinya bahwa dosa yang besar sekalipun bisa diampuni di kayu salib. Itulah artinya kasih yang tanpa batas. Bukan dosa yang terus-menerus diulang, tetapi dosa yang besar sekalipun bisa diampuni. Karena kasih Allah tanpa batas sanggup mengampuni dosa yang besar sekalipun di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Tidak hanya sekedar pernyataan doktrin, tidak hanya sekedar pernyataan iman, tidak hanya sekedar pengakuan agamawi, tetapi benar-benar bukti yang nyata dari Allah, yaitu kematian Yesus di kayu salib.
sebagai kesimpulan dan penerapan bagi kita. Yang pertama, salib adalah kemuliaan karena melalui salib terjadi penciptaan manusia baru seperti di Taman Eden. Kemuliaan Allah di Taman Eden dipulihkan melalui ciptaan-ciptaan manusia baru dalam diri orang percaya. Yang kedua, kemuliaan salib diperoleh melalui penderitaan yang berat, bukan melalui penderitaan yang biasa, bukan melalui sesuatu yang sederhana, tetapi melalui penderitaan yang berat. No crown, no cross, no cross, no crown without the cross. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa penderitaan salib yang sangat berat itu. Dan salib yang ketiga, salib menyatakan kemuliaan kekudusan. Melalui salib orang berdosa menjadi kudus dan dapat berjumpa dengan Tuhan. Hal yang keempat, salib menyatakan kemuliaan kasih Allah yang tanpa batas. Hal yang kelima, karena salib adalah kemuliaan kekudusan, maka marilah kita senantiasa hidup dalam kekudusan Allah, menjaga kekudusan Allah itu di dalam hidup kita. Hal yang keenam, karena salib adalah kemuliaan kasih Allah, maka marilah kita hidup dalam kasih Allah itu dengan cara kita tetap mengasihi sesama kita manusia. Dan hal yang ketujuh, karena salib menghasilkan kemuliaan, maka marilah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, siap menderita bagi Kristus dalam pelayanan kita kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita merenungkan makna salib yang luar biasa, bahwa salib bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi di dalam salib ada penderitaan yang luar biasa. Dan di dalam salib ada kasih Allah yang luar biasa. Dan di dalam salib ada kemuliaan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan manusia seperti di Taman Eden, sehingga manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan Tuhan, dapat langsung berhubungan dengan Tuhan, dapat mengusir roh jahat, dapat hidup di dalam kekudusan Allah yang sempurna. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita hidup berkomitmen bagi Kristus dalam kekudusan, penderitaan, dan kasih bagi Allah dan sesama. Jangan malu terhadap salib, nyatakan kemuliaan salib kepada orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji termulialah namamu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan bahwa salib bukanlah sekedar menginspirasi, tetapi mengubahkan hidup kami. Bahwa salib bukanlah sekedar ide, bukanlah sekedar teori, tetapi bukti kasih Allah yang mengubahkan hidup kami. Bahwa salib bukanlah suatu kehinaan, tetapi salib adalah kemuliaan, karena di dalam penderitaan yang sangat berat itu Allah memuliakan Yesus Kristus, sehingga di dalam melalui Yesus Kristus segala kuasa-kuasa di surga dan di bumi takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya salib Yesus Kristus yang sangat mulia, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kasih Allah, menyatakan kekudusan Allah bagi seluruh umat manusia
bagi seluruh ciptaan di surga dan di bumi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kebenaran Allah yang berkuasa, kuasa ilahi dalam kehidupan kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji termulialah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dengan doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Pada Jumat Agung ini kita memperingati kematian Kristus yang luar biasa. Perjamuan kudus sesungguhnya besar dan ajaib pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 15 ayat yang ke-3a. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat yang ke-13. Penetapan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pengarahan hati. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima. Yohanes 6 ayat 54 hingga 56. Undangan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan telah mengikuti studi konfirmasi. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat pelayan Tuhan maju ke depan dan jemaat menyanyikan lagu pujian. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Kita bernyanyi bersama-sama. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Salibnya, salibnya
Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus yang luar biasa mati di kayu salib. Saat ini Tuhan, kami memberitakan kematian-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami menyatakan pengakuan iman kami kepada seluruh dunia bahwa kami percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kami, untuk menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami yang hidup di dalam Kristus telah mati di dalam dosa, telah mati oleh karena kematian Kristus, dan kami bangkit untuk Kristus, menyatakan kemuliaan Kristus kepada orang-orang, kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu di kayu salib bagi kami semua. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, akan tubuhnya yang dicambuk untuk pengampunan dosa-dosa kita. Cawan minuman ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Kita bernyanyi salibnya, salibnya sangatlah mulia. Yesaya 53 ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bernyanyi salibnya, salibnya. Oh
Marilah kita memegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Marilah kita memegang cawan anggur di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa mengucap syukur bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan, mengingat akan kematian Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menanggung penderitaan yang sangat panjang, yang sangat besar, di kayu salib. Dengan doa kami Tuhan mengucap syukur dalam nama Tuhan